Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang dislipidemia dengan SKD-nya itu dia 4A. Jadi kita langsung aja membahas dislipidemia. Jadi dari definisi dislipidemia. Jadi dislipidemia ini adalah kondisi di mana tidak seimbangnya kadar satu atau lebih jenis lipid dalam darah. Yang dimana tuh bisa salah satu dari ini yang meningkat ya, seperti peningkatan kolesterol, LDL, trigliserida atau penurunan HDL atau semuanya. Pada dislipidemia ini dia bukan suatu penyakit ya, tapi merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskuler ya. Jadi ini salah satu faktor risiko di mana tuh dia bisa terjadi penyakit jantung koroner, angina pectoris, penyakit arteri perifer. Nah, ini dari epidemiologinya, kalau pada Indonesia tuh dari Riskesdas ya atau riset kesehatan dasar pada tahun 2018 tuh dia sebanyak 28,8% penduduk Indonesia tuh dia lebih dari sama dengan 15 tahun memiliki kadar kolesterolnya totalnya tuh dia lebih dari 200 mg, dan 27,9% memiliki kadar trigliseridanya tuh dia lebih dari sama dengan 150 mg per desiliter, yang dimana nih dia jumlah prevalensinya tuh dia meningkat ya per tahunnya gitu kan. Nah, ini untuk etiologinya nih ada etiologi pada dislipidemia primer dan etiologi pada dislipidemia sekunder. Kalau pada dislipidemia primer ini dia karena adanya mutasi genetik tunggal atau multiple ya, biasanya itu terjadi pada anak-anak ya. Nah, ini ada banyak ya penyakitnya di sini. Nah, jadi saya akan meringkas saja. Pada etiologi pada dislipidemia itu yang primer itu dia ada 1, 2, 3, 4 sama 5 ya. Yang ini namanya ya familial combined hyperlipidemia, familial hyperkolesterolemia, polygenic hyperkolesterolemia, dan familial hyper beta lipoproteinemia. Nah, ini gampangnya tuh dia bisa dilihat dari ini ya, profil lipidnya ya. Jadi lab lipidnya bisa dilihat ya, familial hyperkolesterolemia yang meningkat tuh cuman kolesterol sama LDL-nya ya, gitu aja. Terus kalau misalkan pada combined familial hyperlipidemia itu yang meningkatnya tuh dia kolesterol, trigliserida sama LDL ya. Kalau HDL-nya tuh dia menurun. Nah, sisanya kalau misalkan kayak gini nih, tanda kayak gini berarti dia normal-normal aja. Habis itu pada low HDL kolesterol, pada lipoproteinemia ya, yang nggak normal tuh HDL-nya, jadi dia HDL-nya tuh menurun ya, namanya juga low HDL kan, berarti dia HDL-nya menurun ya gitu. Habis itu hiperlipidemia ya, ini mah gampang ya, kalau hiperlipidemia itu yang meningkat hanya kolesterol dan trigliseridanya ya, lipidnya yang meningkat ya. Nah, kalau pada HDL-nya itu dia menurun ya. Kemudian pada elevasi lipoprotein A ya, nah, lipoprotein A ini dia meningkat cuman lipoprotein A aja gitu. Kemudian kalau misalkan pada etiologi sekunder gitu, itu karena gaya hidupnya tidak sehat seperti obesitas ya, kegemukan gitu kan ya. Itu juga penyakit-penyakit penyerta atau penyakit komorbid ya, seperti DM, jantung ya, penyakit jantung koroner ya, infark miokard gitu kan. Juga karena hipotiroid, sindrom nefrotik ya, atau bisa karena dia ada sindrom metabolik ya. Jadi kan dia ada banyak kan penyakitnya kan, obesitas, DM ya kan, dislipidemia kan salah satunya kan ya, sama hipertensi mungkin ya. Itu juga ada sindrom nefrotik. Kemudian juga pada etiologi sekundernya itu dia karena ada obat-obatannya seperti mengonsumsi obatan progestin, steroid anabolik, sama inhibitor protease ya. Ini pada efek sampingnya tuh obatnya tuh bisa terjadi dislipidemia. Selanjutnya pada faktor risiko gaya hidupnya, di sini pada etiologinya tuh bisa karena merokok, konsumsi alkohol, gaya hidup sedenter, asupan berlebih lemak jenuh, kolesterol lemak trans ya. Jadi yang makan makanan yang mengandung lemak yang banyak ya, itu bisa menyebabkan terjadinya dislipidemia, seperti goreng-gorengan ya, minyak gitu kan, minyak yang sering dipakai gitu kan. Kemudian juga kurangnya asupan serat ya. Nah, selanjutnya nih pada patofisiologi dari dislipidemia primer dulu ya. Ini ada 3 ya tadi kan. Ada defisiensi lipoprotein lipase, hiperlipidemia gabungan keluarga ya, atau familial combined hyperlipidemia, dan familial dislipobetaloproteinemia. Pada patofisiologi yang primer ini dia ada banyak ya mekanismenya. Di sini pada defisiensi lipoprotein lipase itu dia karena LPL-nya tuh dia di jantung, otot, rangka, adiposa, dan jaringan lain tuh dia tidak mampu menghilangkan trigliserida ya ini, dan dari kilomikron dan VLDL. Kemudian kalau pada hiperlipidemia gabungan keluarga tuh dia karena produksi berlebihan ya pada VLDL, LDL, atau ApoB100 yang kayak trigliserida. Kemudian kalau pada familial beta lipoproteinemia itu dia karena ada mutasi ya
ada mutasi pada ApoE ya gitu. Yang dimana tuh dia bertanggung jawab menghilangkan kilomikron dan VLDL dari sirkulasi. Tiga ini nanti mekanismenya tuh dia akan menyatu menyebabkan VLDL dan kilomikron yang kayak trigliseridanya tuh dia akan terakumulasi dalam aliran darah, sehingga lama-kelamaan karena dia trigliseridanya meningkat ya, terakumulasi di dalam darah kan, menyebabkan terjadinya hipertrigliseridemia ya. Nah, hipertrigliseridemia ini dia akan menyebabkan hamburan cahaya oleh trigliserida ya di dalam darah, khususnya pada dalam darahnya pembuluh darah retina ya, itu akan menyebabkan tampak putih ya pada fundus kopi. Nama lainnya itu dia lipemia retinalis ya. Dan juga pada mekanisme kedua ini dia lipase pankreas itu dia akan melepaskan free fatty acid ya atau asam lemak bebas dari kilomikron dan VLDL ya. Nah, ini menyebabkan konsentrasi asam lemak plasma melebihi kapasitas peningkatan albumin. Jadi dia asam lemaknya itu dia lebih banyak ya daripada albuminnya. Jadi dia meningkat. Jadi dia asam lemak bebasnya itu banyak ya di dalam darah. Kemudian nanti dia terakumulasi di pankreas ya, hingga akan menyebabkan terjadinya peradangan ya, karena dia asam lemaknya banyak ya. Kemudian juga trigliseridanya itu dia makin banyak ya. Itu akan menyebabkan sel pankreasnya itu bakal hancur ya, dan akan menyebabkan pelepasan enzim pencernaan pankreas. Nah, karena dia ada peradangan ya, namanya juga peradangan kan, berarti peradangan pada pankreas bisa menyebabkan terjadinya pankreatitis ya. Yang dimana pankreatitis itu dia biasanya tuh dia resikonya tuh kadar trigliseridanya tuh dia bisa lebih dari 500 ya, lebih dari 500 atau lebih dari 10 mmol per liter. Kalau misalkan lebih dari 500 ini dia miligram per desiliter ya. Pada kadar kilomikron dan trigliseridanya tuh yang berlebihan melintasi pembuluh darah ke dalam dermis. Kemudian juga di trigliseridanya tuh dia akan dimakan oleh makrofag dermal ya. Kemudian di kulit ini dia akan menyebabkan terjadinya xanthoma erupsi, yaitu berupa papul ya. Ini saya kasih fotonya ya. Berupa papul kuning berukuran 1-3 mm. Biasanya terlihat pada tendon ekstensor dan permukaan seperti siku, lutut, bokong, serta punggung, dada, dan ekstremitas proksimal. Kemudian juga karena peningkatan hipertrigliseridemia ini dia akan menyebabkan, ini mekanisme sih tidak diketahui ya, yang dimana tuh dia meningkatkan resiko kardiovaskuler ya, bisa menyebabkan aterosklerosis ya, resikonya yang berhubungan dengan hiperkolesterolemia. Nah, itu akan menyebabkan terjadi penyakit kardiovaskuler lebih dini ya pada pasien-pasien yang dislipidemia primer ya. Dia tuh timbulnya kapan? Timbulnya tuh dia kurang dari 50 tahun pada pria dan kurang dari 55 tahun pada wanita. Gejala klasik ya, gejala klasik pada hipertrigliseridemia primer itu dia adalah lipemia retinalis ya dan xanthoma erupsi. Nah, selanjutnya pada faktor risikonya nih. Faktor risikonya tuh ya karena merokok, DM, hipertensi, dislipidemia ya. Jadi akan menyebabkan timbulnya plak-plak aterosklerosis di pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya itu dia bakal menyempit. Lama-kelamaan kalau misalkan pembuluh darahnya terganggu ya, pecah ya, plak aterosklerosisnya akan menyebabkan trombus atau emboli, sehingga akan menyempitkan pembuluh darah yang lain. Kemudian untuk diagnosisnya ini dia pada anamnesis ya, pada faktor resikonya tuh bisa karena kegemukan, obesitas, DM, diet tinggi lemak, dan merokok. Pada pemeriksaan fisiknya nih dia biasanya tuh dia tidak terlihat ya. Biasanya tuh dia pemeriksaan fisiknya tuh dia ada resiko-resiko lain ya, atau penyakit-penyakit komorbid lain ya, seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan gagal ginjal kronis ya, atau penyakit ginjal kronis. Nah, pada pemeriksaan penunjang ini dilakukan profil lipid ya, bisa dilihat nanti pada kadar kolesterol total, kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida. Nah, pada kadar LDL-nya itu dia bisa dihitung ya secara langsung dengan rumus Friedewald. Kalau pada rumus Friedewald ini dia caranya tuh dia kita cari dulu kadar kolesterol totalnya berapa, dikurang kolesterol HDL, dikurang 1/5 kadar dari trigliseridanya. Nanti bisa didapat kadar kolesterol LDL-nya. Nah, di sini pada klasifikasi kadar lipid plasma ya, di sini bisa dilihat ya kadar lipid plasmanya itu kan ada total kolesterol, LDL, HDL, ApoB, LPA ya, trigliserida. Nah, kalau pada kolesterol itu dia normalnya tuh dia kurang dari 200 mg per desiliter. Kalau pada LDL itu dia kolesterolnya normalnya tuh dia kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau pada HDL dia normalnya itu dia lebih dari 50 ya. Ini kan merupakan faktor protektif ya
untuk mencegah terjadinya resiko aterosklerosis ya. Kemudian kalau pada laki-laki itu dia lebih dari 40 mg per desiliter. Nah, kemudian pada ApoB normalnya kurang dari 130, LPA kurang dari 50, dan trigliserida ya, dia normalnya tuh dia kurang dari 150 mg per desiliter pada keadaan puasa dan kurang dari 200 mg per desiliter ya pada keadaan tidak puasa. Kemudian untuk tata laksananya, pada tata laksananya itu dia ada dibagi dua ya, jadi itu dibagi dua, terapinya tuh terapi non farmakologis, terapi farmakologis ya. Kalau pada terapi non farmakologis yang pertama kali banget tuh harus dilakukan modifikasi gaya hidup ya, modifikasi gaya hidup dulu ya, seperti aktivitas fisik ya, melakukan aktivitas fisik 30-60 menit per hari, minimal dia 150 menit per minggu, seperti jogging, jalan cepat, bersepeda, berenang ya. Itu pada penelitian-penelitian itu dia akan menyebabkan penurunan trigliserida dan peningkatan HDL ya. Ini sangat bagus ya untuk mencegah terjadinya risiko penyakit kardiovaskuler. Terapi selanjutnya itu pengaturan nutrisi atau makanan ya, dengan cara mengurangi asupan porsi makanan dan mengonsumsi makanan kaya serat ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kemudian juga terapi non farmakologis lainnya tuh dia menurunkan berat badan, berhenti merokok, atau puasa gitu ya. Puasa juga bisa ya untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya nih pada terapi farmakologis ya, kalau misalkan terapi yang non farmakologisnya itu dia tidak berhasil ya, kita lanjut ke terapi farmakologis ya. Kalau pada terapi farmakologis itu sama ya, kita lanjutin juga ya terapi yang non farmakologisnya, modifikasi gaya hidup, pengaturan nutrisi, dan menurunkan berat badan, serta berhenti merokok atau stop konsumsi alkohol, kita sambil kasih obat juga. Nah, ini kalau pada farmakologis itu bisa, yang pertama tuh ya, lini pertama kita berikan statin dulu ya. Nah, ini statin tuh ada tiga jenis, itu statin intensitas tinggi, statin intensitas sedang, dan statin intensitas rendah. Kalau pada statin intensitas tinggi kita bisa berikan atorvastatin dan rosuvastatin ya. Biasanya tuh ya di antara dua obat ini. Ya, kalau atorvastatin dia 40-80 mg bisa menurunkan kadar LDL-nya tuh dia lebih dari 50%. Kalau pada statin yang intensitas sedang itu bisa menurunkan LDL-nya tuh dia 30-50%, seperti simvastatin 20-40 mg. Kemudian kalau pada statin intensitas rendah bisa menurunkan kadar kolesterol LDL-nya tuh dia kurang dari 30% ya. Contohnya simvastatin 10 mg. Nah, obat-obat lainnya kalau misalkan statinnya tuh dia tetap terjadi gangguan pada kolesterolnya juga masih meningkat ya kolesterolnya, kita bisa berikan obat lain seperti inhibitor absorpsi kolesterol ya, seperti ezetimibe 10 mg 1 kali sehari. Kemudian juga kita bisa berikan fibrat ya, atau gemfibrozil ya, obatnya tuh gemfibrozil 2 kali 500 mg, fenofibrat, dan asam fenofibrat ya, bisa sih gemfibrozil ya. Kemudian juga kita bisa berikan PCSK inhibitor, tapi ini kalau pada PCSK inhibitor itu dia mahal ya, itu mahal. Ini contoh obatnya tuh alicorumab 75-150 mg per 2 minggu ya, disuntik cukutan gitu kan. Pada terapi farmakologisnya tuh kita bisa berikan terapi obat vitamin B3 ya, atau niacin immediate release ya, 250-3000 gram ya, dengan dosis awalnya tuh dia 250 mg per hari. Dan obat terakhir tuh bisa dipakai bile acid sequestrannya, jadi dia pengikat asam empedu ya, seperti obatnya tuh kolestiramin 4-24 gram ya, 8-16 gram dengan 1-2 kali sehari ya dosisnya. Nah, ini untuk kategori resiko penyakit kardiovaskuler dan target terapi ya, menurut lembaga dari ACC atau AHA ya. Kategorinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada risiko ekstrim, risiko sangat tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Nah, kita lihat juga nih ya faktor risikonya dalam 10 tahun itu bagaimana kan. Nah, sama juga kita harus melakukan target terapi pada dislipidemianya. Ada risiko ekstrim juga nih dia, PKV progresifnya termasuk unstable angina pectoris sesudah target LDL-nya kurang dari 70 tercapai. Bukti klinik adanya PJK pada pasien DM, CKD stadium 3 atau 4, atau pada hiperkolesterolemia familial dan riwayat penyakit kardiovaskuler tuh yang prematur ya, pada laki-laki umur kurang dari 55 tahun atau wanita kurang dari 65 tahun. Untuk target terapinya kalau pada LDL-nya tuh dia kita
target terapinya tuh lebih rendah ya, jadi seperti kurang dari 55, non HDL itu dia kurang dari 80, dan ApoB-nya dia kurang dari 70. Kalau pada risiko sangat tinggi itu biasanya tuh dia ada bukti klinis penyakit jantung seperti PJK, penyakit arteri karotis, PAD, 10 tahun risiko PKV-nya tuh dia lebih dari 20%. Dan juga ada serangan jantungnya pada diabetes, CKD yang stadium 3 atau 4 dengan satu atau lebih faktor resiko lainnya. Dan ini gagal jantungnya. Target terapinya ini bisa dibaca ya, kurang dari 70 pada LDL, kurang dari 100 pada non HDL, dan kurang dari 80 pada ApoB. Sisanya pada risiko tinggi seperti lebih dari 2 faktor risiko dan risiko penyakit kardiovaskular dalam 10 tahunnya tuh dia 10 sampai 20% ya risikonya, dan dia mempunyai diabetes sama gagal ginjal kronis ya atau CKD stadium 3-4 tanpa ada faktor risiko lain. Kita lakukan target terapi kurang dari 100 pada LDL, kurang dari 130 pada non HDL, dan kurang dari 90 pada ApoB. Kemudian pada risiko sedang ya, kalau misalkan dia risikonya tuh dia kurang dari 2, dan risiko penyakit kardiovaskularnya tuh dia dalam 10 tahunnya tuh dia kurang dari 10% ya. Kita bisa targetkan terapinya kurang dari 100 LDL, kurang dari 130 pada non HDL, dan pada ApoB-nya tuh dia kurang dari 90. Kemudian pada risiko rendah, faktor risikonya tuh dia nggak ada ya, 0 faktor risikonya ya. Kita lakukan target terapinya kurang dari 130, kurang dari 160. Kemudian juga kita lakukan monitoring terapi ya, seperti pemantauan profil lipid, SGOT, SGPT ya, untuk memantau terjadinya efek samping dari ini ya, gangguan fungsi hati. Dan kita juga pantau juga ya CK ya, atau creatinin kinase ya, untuk memantau efek samping obat ya. Ini untuk melihat enzim otot ya. Kemudian untuk komplikasinya ini dia bisa menyebabkan aterosklerosis ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga bisa menyebabkan PJK, stroke, dan pankreatitis akut ya. Kalau misalkan nanti dicek kadar trigliseridanya tuh dia lebih dari 500 mg. Nah, pada prognosisnya tuh dia tergantung ya, tergantung dari faktor risikonya ya. Apakah dia berat, ringan, dari penyakitnya itu, apakah dia gaya hidupnya baik atau buruk ya, maupun nilai lipid dalam tubuhnya. Atau kalau misalkan dia lipidnya tinggi banget, itu dia kayak biasanya prognosisnya tuh susah diobati ya gitu ya. Kemudian pada prognosis selanjutnya nih, pada resiko menjadi PJK-nya tuh dalam 10 tahun ke depan, itu bisa dilihat ya pada skor Framingham ya. Nanti bisa dilihat dari faktor usia, nilai kolesterol, nilai HDL, dan tekanan darah sistoliknya ya gitu. Ya, jadi itu sekiannya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka tinggal like, comment, dan subscribe. Thanks.